Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita langsung saja buka di dalam Ayub 1 ayatnya yang ke-20 sampai yang ke-22. Ayub 1 ayat yang ke-20 sampai ke-22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Puji nama Tuhan. Judul khotbah pada pagi hari ini yaitu melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Kita tahu bersama cerita di mana Ayub dicobai, di mana Ayub adalah orang yang setia. Kita tahu bersama Ayub juga orang yang taat dan setia dalam mengiring Tuhan. Tetapi dalam ketaatan Ayub, dalam kesetiaan Ayub mendapatkan cobaan, mendapatkan satu pergumulan yang begitu berat dalam kehidupan dia. Yaitu apa? Semua harta benda miliknya semuanya habis lenyap. Bahkan anak-anaknya, bahkan keluarganya pun habis lenyap, semuanya habis. Nah, tetapi ketika dia di dalam suatu masalah, di dalam suatu pergumulan yang begitu berat dalam kehidupan dia, apa yang membuat Ayub sampai bisa bertahan ketika dia dalam masalah, ketika dia dalam pergumulan yang begitu berat? Yaitu karena dia melekat kepada Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Dia mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Makanya itu ketika dia dalam keadaan begitu berat, keadaan masalah yang sangat berat dalam kehidupannya, dia bisa bertahan karena apa? Dia melekat, dia berharap, dia bersandar kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya buat kita semua Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Ketika kita dalam masalah, dalam suatu pergumulan, dalam keadaan yang mungkin sangat berat dalam kehidupan kita, apakah kita masih berharap, apakah kita masih melekat, apakah kita masih dekat dengan Tuhan atau tidak? Menjadi satu perenungan bagi kita semua pada pagi hari ini. Ketika kita mendapatkan satu pergumulan yang berat, jangan sampai kita jauh dari Tuhan, jangan sampai kita lari dari Tuhan. Biarlah tetap terus kita berharap kepada Tuhan. Nah, ciri-ciri orang yang berharap, ciri-ciri orang yang melekat kepada Tuhan, yaitu seperti apa? Ciri-ciri orang yang berharap dan melekat kepada Tuhan yaitu yang pertama, tidak menyalahkan Allah. Ketika dia dalam keadaan masalah yang begitu berat, orang-orang yang melekat dengan Tuhan, orang-orang yang bersandar, yang berharap kepada Tuhan, itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah menyalahkan Allah. Ketika dalam keadaan susah pun. Kita lihat di Ayub 1 ayat yang ke-22 mengatakan seperti ini. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Di sini Ayub tidak menyalahkan Tuhan ketika semua harta benda miliknya, semua ternak-ternaknya, bahkan anak-anaknya habis. Anak-anaknya mati dan bahkan semua harta benda miliknya itu pun habis lenyap. Dia tidak menyalahkan Allah. Kenapa? Karena dia melekat, karena dia berharap, karena dia bersandar, dia dekat dengan Tuhan. Dia mempunyai hubungan yang khusus dengan Tuhan. Kita diingatkan kembali pada pagi hari ini. Ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita mungkin kita diperhadapkan dalam suatu masalah, jangan sampai kita menyalahkan Allah. Jangan sampai kita keluar dari mulut kita hal-hal yang negatif, yang bahkan kekecewaan keluar dari mulut kita, bahkan suatu ketika dia mendapatkan suatu masalah, dia bahkan menyalahkan Allah. Jangan sampai ada di dalam kehidupan kita yang seperti itu. Tuhan ingatkan kepada kita, jangan pernah ketika kita mendapatkan suatu atau diperhadapkan dalam satu masalah, kita menyalahkan Allah. Karena kita tahu bersama ketika
suatu pergumulan masalah terjadi dalam kehidupan kita itu bukan membuat kita tidak dewasa, tetapi membuat kita dewasa dalam hal rohani, membuat kita dewasa, kedewasaan rohani kita bertumbuh. Oleh sebab itu jangan sampai kita menyalahkan Allah. Bahkan sebaliknya, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah. Karena di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, pasti firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan diberkati. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Kita tetap terus berharap kepada Tuhan. Kita tetap terus dekat dengan Tuhan. Melekat bahkan dengan Tuhan. Karena ciri-ciri orang yang melekat, yang bersandar, yang berharap kepada Tuhan adalah orang-orang yang tidak pernah menyalahkan Tuhan ketika dia mendapatkan atau ketika dia diperhadapkan dengan satu masalah. Itu yang pertama yang Tuhan ingatkan kepada kita. Ketika kita dalam keadaan suatu kondisi yang buruk, dalam keadaan satu masalah yang begitu berat, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Karena kita tahu bersama setiap masalah dalam kehidupan kita itu tidak melebihi kekuatan kita. Di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita, kekuatan manusia. Artinya kita bisa melewati semuanya itu dengan bersama Tuhan. Bersama dengan Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, kita akan bisa melewati semuanya itu. Oleh sebab itu kita andalkan Tuhan. Oleh sebab itu kita berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita melekat dengan Tuhan. Mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang erat dengan Tuhan. Yang pertama, Tuhan ingin ingatkan kepada kita, jangan pernah menyalahkan Tuhan ketika mendapatkan atau ketika diperhadapkan dengan satu masalah. Yang kedua, yang Tuhan ingin ingatkan kepada kita, ciri-ciri orang yang berharap, ciri-ciri orang yang melekat kepada Tuhan ketika dia dalam keadaan masalah, yaitu yang kedua, dia sujud dan berdoa kepada Tuhan. Ciri-ciri orang yang melekat kepada Tuhan itu adalah dia selalu mempunyai penyembahan. Dia selalu menyembah Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Ketika dia mendapatkan atau ketika dia diperhadapkan dengan satu masalah, dia bukan lari dari Tuhan, dia bukan menyalahkan Tuhan, dia bukan kecewa kepada Tuhan, tetapi dia sujud, menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Di Ayub 1 ayat yang ke-20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian dia sujud dan menyembah. Ayub sujud dan menyembah kepada Tuhan. Ketika dia diperhadapkan dengan satu kondisi yang begitu berat, dia bukan lari, bukan menyalahkan Allah, tetapi dia sujud dan menyembah Tuhan. Tuhan ingatkan kepada kita, orang-orang yang dekat, orang-orang yang melekat dengan Tuhan, dia bukan lari dari Tuhan ketika dia mendapatkan masalah. Tetapi dia datang di bawah kaki Tuhan. Dia sujud menyembah kepada Tuhan, dia berdoa, dia menaikkan setiap seruan doa dia. Dia menaikkan setiap puji-pujian. Ketika kita menaikkan setiap puji-pujian kita, penyembahan kita, doa kita kepada Tuhan, dan yakin dan percaya ketenangan pasti akan kita rasakan. Karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Artinya ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita melekat dengan Tuhan, kita mendapatkan suatu ketenangan. Kita mendapatkan satu ketenangan untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Jadi Tuhan ingatkan kepada kita dua hal ini, bahwa jangan sampai kita menyalahkan Tuhan, jangan sampai kita
kecewa dengan Tuhan ketika kita mendapatkan satu masalah yang begitu berat. Tetapi apa? Kita datang kepada Tuhan, kita membangun hubungan yang dekat, yang melekat dengan Tuhan. Kita berharap bersandar kepada Tuhan, kita menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Maka setiap apapun itu yang kita hadapi, segala perkara apapun itu yang kita hadapi, kita pasti akan bisa melewati semuanya itu. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Tuhan selalu memberikan kita kekuatan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, kita diingatkan kembali bahwa kita harus mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita harus melekat bahkan dengan Tuhan. Karena ketika kita mendapatkan satu masalah dan kita tidak dekat dengan Tuhan, pasti kita tidak bisa melewati semuanya itu. Tetapi biarlah kita tetap terus membangun hubungan dengan Tuhan dan melekat dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan bisa mengingatkan kembali bagi kita. Kita akan berdoa, kami bersyukur Tuhan setiap waktu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami diingatkan kembali Tuhan bahwa kami selalu tetap terus mempunyai hubungan yang dekat, bahkan melekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, setiap aktivitas kami. Biarlah Engkau yang menyertai, yang melindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selesai. Kami sudah mendengarkan setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.